Jadi kita main bareng sama camping bareng. Halo. Halo. Gimana kabarnya? Sehat-sehat? Pasti sehat dong. Iya, sehat ya. Nah, sekarang ini kami mau Bercerita tentang pengalaman kami sakit kena corona. Kena virus COVID ya. Oke. Jadi berapa hari yang lalu kita Positif. minta memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya. Ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Jadi ini pertama ada video yang dikirimkan. Halo Narendra, Mbak Intan, dan Pak Sumami. Aku turut senang kalian akhirnya sudah melewati badai ini dengan cukup semangat, dengan cukup kuat, tabah. Kita kontakkan terus ya waktu itu. Waktu selama 14 hari itu atau lebih ya mungkin. Aku mau tanya, yang pertama, apa sih motivasi utama kalian itu selama melewati masa percovidan ini? Terus yang kedua, untuk Narendra, selama 14 hari di rumah aja ataupun bahkan lebih, kegiatanmu ngapain di rumah? Itu kan pas liburan juga ya. Terus untuk Mbak Intan, ketika melewati masa-masa yang suram, hal yang Mbak Intan lakukan pertama kali itu apa? Terus boleh dong dikasih bocoran apa-apa aja, mungkin entah itu makanan, multivitamin, atau apapun itu yang kiranya itu bisa mempercepat penyembuhan keluarga gitu ya. Dah, salam sehat selalu semuanya. Gimana? Bapak Yus dulu yang jawab. Ya, oke. Motivasinya Ayo, apa? Payo, hei. Apa tuh? Motivasi ya pasti pengen cepat sembuh, karena ya kalau di rumah terus kan juga nggak enak, maksudnya badan itu tidak bergerak atau nggak bekerja, itu akan membuat akan lebih sakit. Makanya motivasinya adalah pengen cepat sembuh dan bisa beraktivitas dengan normal seperti biasanya, seperti itu. Ya. Oke, yang kedua, kegiatannya Narendra ngapain aja selama sebulan ini? Kita udah genap. Masa sih sebulan? Iya, sebulan sudah genap sebulan ini kita. Ngapain aja kegiatannya Narendra? Narendra kegiatannya cuman main game sama nonton TV, makan, terus tidur. Karena Narendra belum boleh keluar ya, kalau nggak sakit gini Narendra biasanya main keluar teman-teman gitu. Ya. Terus tadi apa? Oh, apa yang dilakukan pada awal ketika tahu waktu itu ya positif? Waktu awal kalau saya awalnya apa ya? Ini. Akhirnya positif ya. Gitu. Akhirnya begitu, benar-benar sungguh-sungguh. Karena kami ini kan nggak nyangka karena kami bertahan dari awal ada pandemi itu, kita prokes kalau keluar ketat gitu loh. Terus puji Tuhan tuh selama berarti udah setahunan ya, setahun lebih tuh kami tuh bisa bertahan gitu loh. Nah, Memang jarang keluar. Iya, kalau keluar pun kami cari yang outdoor gitu loh, yang tidak ramai pengunjung juga. Yang tidak dalam ruangan. Nah, jadi kami juga kaget gitu. Terus ya jujur aja saya juga gitu. Kena COVID juga ya. Ya antara ketawanya tragis gitu ya. Tapi setelah itu saya ya udah pasrah, terus berdoa aja. Udah itu yang saya lakukan awal. Itu salah satu kuncinya untuk sembuh. Ya, itu salah satu kunci untuk sembuh. Kemudian apa tadi? Makanan dan suplemen supaya cepat sehat. Kalau makanan gimana, Pak?
Ya makanan ya diusahakan bisa makan yang banyak saja biar nanti apa namanya penyakitnya itu enggak kemana-mana. Diusahakan makan banyak meskipun memang kalau orang sakit kan nama sakit kan ya enggak enak kalau makan tuh. Ada yang kalau covid kan mesti bau itu hilang, terus indera perasa juga hilang, itu yang bikin kita nggak mau makan, nggak nafsu makan, karena semuanya nggak berasa apa-apa, begitu. Ya, kalau makanan memang betul. Kalau COVID ini gimana-gimana harus makan, itu kuncinya. Waktu kita nggak hilang indera itu juga sebenarnya juga bingung. Yo, nggak ada rasanya nggak ada rasanya gitu. Kita makan nasi goreng gitu, rasanya kadang cuman asin gitu, asin aja loh. Jadi nggak nafsu gitu, nggak mau makan, mendingan makan bubur aja gitu loh. Tapi kalau mau makan bubur aja juga nggak boleh kata dokter, harus juga makanan yang bergizi. Nah jadi kita juga pelan-pelan, meskipun porsinya sedikit, tapi tetap harus dipaksakan karena ternyata makanan itu memang sumber energi kita supaya kita tetap bisa bertahan dan kita cepat pulih gitu. Kemudian untuk suplemen, suplemen ini dari dokter kita dapat vitamin D, kemudian dapat vitamin yang B kompleks seperti itu. Kemudian ada vitamin C juga. Kemudian kami juga dikirimi teman-teman kami seperti vitamin untuk vitalitas paru, ginjal, hati untuk menjaga itu. Juga ketika kadar oksigennya Bapak Yus itu sampai drop sampai 85, teman saya ada yang ngirim itu. Nah, satu vitamin yang bisa membantu untuk menaikkan kadar saturasi dalam darah. Paling tidak juga yang kami percaya bisa untuk menjaga staminanya paru-paru gitu. Sama suplemen jamu-jamuan kita minum ya, jamu kita minum ya. Memang kalau secara medis kan memang katanya tidak bukan obat COVID ya, tetapi ya kami percaya itu bisa untuk membantu meningkatkan imunitas, menjaga membantu nanti bisa mempercepat metabolisme kami gitu. Kemudian dan yang penting minumnya harus selalu hangat. Jadi kami sama sekali nggak minum air yang biasa aja nggak minum. Jadi selalu menyediakan termos isi air hangat selalu 24 jam. Itu harus karena tenggorokan nggak nyaman, pinginnya seperti itu ya. Oke. Terus ada pertanyaan lagi. Oh, awal gejalanya apa? Itu yang paling banyak masuk di kami. Awal gejalanya gimana, Pak? Kalau Bapak Yus, awal gejalanya gimana? Ya, sebenarnya ini virus ini saya yang bawa dari luar karena memang pekerjaan saya kan berkunjung ke rumahnya COVID memang ya. Di berbagai rumah sakit di Jawa Timur maupun di luar Jawa. Jadi saya yang memang mengunjungi rumahnya COVID dan itu secara nggak sengaja saya bawa ke rumah sehingga orang rumah itu juga bisa terinfeksi karena kelalaian saya juga. Ya pada waktu itu memang agak menyepelekan tapi COVID ini benar-benar ada. Jadi untuk pesan-pesan untuk teman-teman yang lain supaya lebih berhati-hati meskipun kita keluar kemana aja sampai rumah harus tetap cuci tangan apa segala macam dan kalau bisa mandi supaya virus-virus itu bisa hilang semua dan tidak menularkan ke orang di sekitar kita. Dan
Gejala awalnya itu memang ya agak unik ya. Memang awalnya memang badan tuh panas. Terus sekitaran wajah, badan tuh panas banget. Terus kemudian sendi-sendi itu seperti kayak ditarik-tarik gitu loh, seperti kayak rematik gitu. Terus kalau saya ada batuk pileknya memang awalnya. Itu sih. Jadi apa? Yang pertama itu yang saya rasakan. Terus kemudian dari itu ya kami semua sekeluarga ya apa aware juga untuk cek segala macamnya supaya tidak berkelanjutan dan bisa diatasi dengan sedini mungkin. Seperti itu sih. Kalau Narendra, nah ini agak unik nih juga karena Narendra dan saya itu awalnya tidak ada gejala apa-apa. Aku ada. Awalnya, Ya panas. awalnya kan hanya bapak aja tuh. Lalu kemudian berapa hari kemudian kami menyusul. Saya dulu menyusul. Setelah itu baru Narendra. Kalau Narendra gimana? Habis tes swab itu sorenya panas terus pusing gitu. Terus? Terus yang salah itu aku baca rujukannya kemarin itu negatif. Ternyata positif. Terus pas panas terus pusing itu dibawa ke dokter ternyata ketahuan gitu. Kalau positif gitu. Terus Narendra gimana? Takut. Nangis ya waktu itu? Ya. Iya. Kalau Narendra itu demamnya malah setelah swab gitu. Jadi sebelumnya enggak. Nah, sebelumnya Narendra itu selisih 1 sampai 2 hari saya. Pertama, saya nggak ada gejala, bisa merawat Mas Yus dengan baik ya. Bisa masak. Pokoknya bisa merawat Mas Yus gitu. Ya, bisa beraktivitas seperti biasa. Nah, lalu mulai mata itu mulai panas. Waduh, kok gini ya? Langsung saya ya preventif lah pokoknya, jaga-jaga. Itu tidurnya sudah terpisah, sudah beda kamar. Dan waktu itu posisinya Narendra saya titipkan ke utinya. Nah, ke utinya waktu itu, benar. Karena kami juga mengira Narendra nggak kena, karena kami berpikirnya udah cepat memindahkan Narendra gitu. Nah, panas, terus kalau sore baru demam. Jadi sore itu sudah mulai pakai selimut gitu. Jadi tidur juga tanpa AC, tanpa kipas angin kalau saya. Terus saya itu terserangnya juga karena saya punya lambung. Jadi kalau sore juga kena lambungnya. Makan tuh bisa habis makan nggak enak sekali perut ya. Muntah. Nah, itu saya juga repot karena saya tahu bahwa ini harus makan, tapi kalau sore seperti itu susah. Kalau pagi siang nggak masalah. Saya masih bisa gitu loh. Tapi juga sesek nafas. Jalan itu cuman bisa 1 langkah berhenti, 1 langkah berhenti. Jadi kalau saya dipanggil sama Bapak Yus di kamar butuh apa-apa, ya saya cuman sebentar. Yaitu jalannya cuma 1 langkah berhenti, 1 langkah berhenti gitu ya, nggak bisa. Tadi udah ya awal gejalanya gimana gitu. Kalau Bapak pakai sesek nggak? Awalnya nggak ada sesek awalnya. Terus kemudian kan saturasi turun sampai 85 itu kan ya panik juga sebenarnya. Soalnya kan batas saturasi itu kan 90 tuh atau di bawah 90 itu harusnya dirawat di rumah sakit. Tapi karena ya kondisi rumah sakit, semua rumah sakit yang lagi penuh, lagi full semua, ya terpaksa harus isoman saja di rumah. Tapi ya semua ya untuk meningkatkan saturasi ya kita lakukan semua seperti prowning apa segala macam yang dianjurkan oleh dokter-dokter ataupun di media massa juga ada.
Hanya untuk meningkatkan itu ya saya lakukan prawning itu. Oke. Oh berarti melanjutkan Bapak Yus ya, tadi sudah sekalian menjelaskan treatment apa saja yang dilakukan selama isoman. Tuh ada pertanyaan yang seperti itu. Yang pertama memang harus berjemur ya. Berjemur itu kita usahakan tidak skip. Di jam berapa kita biasanya? 9. Jono. Jam 10 ke atas, bahkan jam 11 ketika mataharinya ada ya berjemur kan. Proning itu banyak sekali yang sudah beredar, memang itu benar-benar bisa meningkatkan saturasi pelan-pelan, memang nggak bisa langsung instan, itu nggak bisa. Dan itu juga karena yang waktu itu disarankan 30 menit setiap posisi, tapi saya bilang ke Bapak Yus, ya kalau nggak kuat 30 menit pelan-pelan, berapa menit dulu, 15 menit. Karena yang tengkurap itu agak susah waktu itu. Kalau yang duduk kan ya gampang ya. Yang tengkurap itu yang susah. Kalau yang miring itu ganjel dikit ya. Ganjel dikit di daerah perut gitu. Itu sih pelan-pelan semampunya dulu. Tidak boleh dipaksa, apalagi kondisinya lemah. Gitu. Kemudian kita makan tetap, vitamin tetap, kemudian obat-obatan juga banyak sekali, sehingga benar-benar harus diatur. Kan 2. Harus diatur jam-jamnya, karena setiap obat itu kan kami juga minum herbal, soalnya minum jamu-jamuan. Jadi antara obat dan jamu tuh biasanya kami kasih selang waktu 2 jam. Jadi benar-benar diatur waktunya supaya tidak membahayakan satu sama lain. Itu terus apa lagi selama isoman treatmentnya? Sedia oksigen. Kemarin tuh coba kami juga bingung juga karena kan kondisi saya yang drop banget, sehingga kami memutuskan untuk pinjam atau menyewa oksigen, dan ada teman dari gereja juga meminjamkan tabung oksigennya. Itu yang ukuran kecil, tapi itu kan kalau dipakai terus-menerus kan nggak sampai 3 jam, nggak sampai mungkin. Makanya kami berinisiatif untuk meminjam botol yang besar tuh, yang 3 meter kubik ya, itu yang besar tuh Bang, besar banget tuh. Jadi saya inisiatif untuk menyewa 2 tabung supaya buat jaga-jaga saja sih sebenarnya. Terus memang ada banyak bantuan ya dari teman-teman ya. Kayak teman-teman kantor saya juga meminjamkan saya untuk mengukur saturasi. Itu saya sangat appreciate banget dari bantuan dari teman-teman, kolega, maupun teman-teman yang ada di gereja atau teman-teman kita yang sudah lama. Mereka semua membantu kami semua untuk mensupport supaya kami itu cepat sembuh. Begitu sih. Ya, yaitu salah satu hal yang epik adalah pencarian oksigen. Tabung oksigen itu sangat susah dicari. Dari semua list daftar yang diberikan oleh orang-orang via WA, nggak ada, kosong semua. Aduh, saya pusing karena Mas Yus saturasinya udah segitu. Saya deg-degan. Saya di sampingnya itu cuman saya liatin tuh. Saya lihat dadanya naik, masih bernafas atau belum, atau enggak. Aduh, saya stres. Jujur itu ya. Jadi ketika panik, tadi di tangan saya ini udah bergerak terus saja. Telepon sana, telepon sini, cari tabung oksigen. Kosong. Nggak ada. Susah. Dan ada pun kami disuruh ngambil, kan nggak mungkin. Tidak mungkin, dan tidak ada orang yang bisa ambil gitu. Puji Tuhan, ada bantuan dari saudara, punya teman yang ternyata memiliki usaha seperti itu. Segera kami hubungi,
Ya puji Tuhan kami dapat. Jalannya ya dilancarkan. Sangat-sangat bersyukur kami bisa mendapatkan tabung itu. Ketika mendapatkan itu saya tuh lega. Sampai kita tuh pinjam 2. Karena ngelihat kondisinya Mas Yus waktu itu saturasi 85. Saya nggak ngerti. Ketika saya stres, saya juga ini nggak bisa nafas, bener nggak bisa nafas. Sampai saya pakai jalan keluar dulu sebentar, keluar kamar, minum air hangat terus. Stres saya, nggak bisa. Sudah nggak bisa ngurusin Narendra. Sudah Narendra saya biarkan karena dia selalu aktif. Dia nggak ada gejala apa-apa. Dia cuman demam 2 hari, setelah itu udah selesai. Kayak orang nggak sakit. Jadi saya los, udah malah dia yang membantu kita berdua gitu. Ngambilkan apa, dia yang bertanggung jawab. Gitu. Jadi kemarin itu epic sekali tuh untuk mencari tabung dan kami sungguh bersyukur bisa mendapatkan. Kemudian apalagi ya treatmentnya selama isoman. Oh yang paling penting nih berdoa. Itu sudah paling yang utama. Treatment. Ya, kunci untuk sembuh berdoa. Betul. Ya benar-benar COVID ini membuat kita harus semakin tekun berdoa, semakin pasrah sama Tuhan, mempercayakan semua jalan itu sama Tuhan. Karena nggak cuma fisik yang sakit, tapi mental pun juga habis-habisan. Habis-habisan, sudah. Kita nggak ngerti harus kemana. Ya salah satu-satunya adalah berdoa. Itu. Kemudian, apa ini Narendra ini? Kapan masa kritis itu dan bagaimana perasaannya? Wow. Kapan masa kritis? Kalau saya, masa kritis adalah ketika, kalau saya sendiri ya, kalau saya sendiri itu ya ketika saya nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi saya di kamar sendiri, Bapak Yus di kamar sendiri, kita nggak bisa saling ngurus. Waktu itu kritis juga tuh. Jadi ya anggapannya urusanmu. Waktu itu benar-benar begitu. Karena kita untuk bangun aja tuh kesusahan. Benar-benar susah. Butuh nafas tuh nggak ada. Berat gitu rasanya. Gitu. Nah, tapi juga kritisnya adalah saya tetap harus bisa ngurusin rumah. Dalam artian saya tetap harus cuci-cuci. Lah, mesin cuci itu di atas. Mesin cuci di atas, saya harus jalan. Naik tangga tuh satu berhenti, nafas. Satu berhenti, bayangkan. Jadi tuh lama sekali perjalanannya ke atas. Sampai ke atas kalau saya ngebut, langsung kayak orang mau hampir pingsan itu loh. Di sini tuh langsung bintang-bintang, nggak bisa nafas, batuk, kencang. Ya itu saya harus tenang supaya bisa normal. Itu kritis saya. Kalau Narendra, kritisnya waktu kapan? Yang pas Bapak saturasinya 85 terus Ibu pesen ambulan itu loh. Iya, sampai pesen 6 bulan segala macam. Nginep sehari di rumah sakit, aku nangis. Ibu katanya mau ke Kakung malah ke rumah sakit. Iya. Bapak. Ya yang ini kalau saya sendiri sih ya waktu saturasinya 85 itu kan ya sempat deg-degan, nafas juga terengah-engah. Jadi ya takut sekali itu. Karena kan kalau misalkan saturasi 85 itu kan untuk turun saturasinya itu cepat banget. Tapi kalau naik agak susah. Seperti itu. Ya itu masa-masa kritisnya. Begitu sih. Iya, betul itu. Kalau itu masa kritis kita bersama ya. Jadi emang jujur ketika itu saya sudah deg-degan, sudah tidak bisa mikir apa lagi. Saya sampai cuma mohon doanya ke semua teman-teman saya supaya dikuatkan, Mas Yus juga dikuatkan, saya juga dikuatkan supaya bisa mendampingi, bisa ndak goyah gitu saya. Karena kalau saya lemah, otomatis
Bapak Yus juga ngelihat saya lemah, ya udah juga sama-sama drop. Tapi saya enggak boleh seperti itu. Bahkan kalau misalkan Bapak Yus nggak ngerti gitu ya, waktu begitu itu saya ya merbes milih ketika cuci-cuci piring kayak gitu. Kondisinya nggak banget ya cuci-cuci piring, tapi ya nangis, nangis kok sampai segitunya gitu loh. Kenapa kok Bapak Yus kok bisa sampai kayak gitu? Make make masker oksigen tuh sampai diem aja. Jadi saya juga sangat takut karena nggak siap ya, nggak siap. Jadi benar-benar dalam hati saya tuh wis nangis saja. Kalau nangis tuh ya saya keluar dulu pasti. Nggak mungkin saya nangis di depannya Bapak Yus, nggak mungkin. Jadi saya pasti keluar, pegang tisu, cari entah itu kamar mandi atau melakukan aktivitas apa, tapi pasti nangis di situ. Karena ya sedih banget kalau ngeliat seperti itu. Kemudian tuh sebentar. Oh ini. Usaha yang dilakukan saat masa kritis. Udah tadi, usaha yang dilakukan saat masa kritis. Tadi Belum. pertanyaannya ada kan, sudahan? Ada. Ya, usaha. Oh ini ada juga pertanyaan dari ya cara tercepat untuk balikin imun dengan melakukan apa, Mbak? Nah, cara tercepat untuk balikin imun. Ya harus seneng, Harus seneng. pikiran harus dikontrol pikirannya itu. Pikirannya memang harus, ya kami tahu lah, kami juga mengalami bahwa kalau sudah sakit seperti ini pikirannya juga udah gini, kalut. Kalau nggak hidup ya mati. Begitu. Karena kami sudah mengalami itu. Jujur aja saya juga kalau nggak hidup ya mati. Kalau nggak mati. Gitu. Itu pikirannya yang paling jelek sudah. Tapi kita tuh harus bisa merubah pelan-pelan. Nggak mudah, pasti nggak mudah. Harus bisa merubah itu supaya imun kita naik. Saya sama Narendra itu bolak-balik berusaha untuk menaikkan semangatnya Bapak Yus tuh. Karena Bapak Yus waktu awal tuh nggak ada semangatnya sama sekali ya. Sampai joget-joget Drop. aku. Karena memang ngerasain sakitnya aja udah nggak enak gitu loh. Nih. Kalau buat senang-senang juga nggak bisa gitu. Gimana Pasti secara mental pasti seperti itu. Tapi kita harus terus. Kita yang orang rumah ini harus ayo. Nggak usah dipikirkan gitu. Ayo semangat. Sampai diteleponi teman-teman. Kadang saya sampai telepon sama temennya. Om, ayo telepon Mas Yus supaya happy, supaya semangat gitu. Uti sama kakungnya juga telepon, ayo Mas semangat. Nah itu yang membantu penyembuhan, membantu kita tuh jadi diperhatikan oleh orang lain tuh senang, happy. Di lain yang selain yang hal-hal lain. Gimana? Ya itu tadi yang disampaikan sama Intan tadi itu benar banget. Apalagi yang kondisi kita juga drop, terus hampir tiap hari di kompleks kami itu ada orang yang meninggal. Itu yang akan menjadi semakin drop kita ya. Ya untungnya teman-teman banyak yang membantu untuk support teman-teman pekerjaan atau teman-teman dokter juga ada yang support kami semua. Teman-teman kampus juga sering support supaya lebih semangat begitu. Yeay, kita pindah tempat. Nah, karena di luar sudah mulai malam atau maghrib ya. Jadi Nanda dan Bapak Ibu pindah tempat di dalam rumah. Kita pindah di dalam rumah. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana tentang logistik selama isoman? Selama logistik. Kalau awalnya saya masih bisa masak. Beberapa hari saya masih bisa masak karena badan kuat. Masih kuat. Ya, badan kuat.
sayur-sayuran di drop oleh kakung utinya. Tapi begitu menginjak saya mulai demam, udah enggak bisa, sudah mengandalkan orang lain. Mengandalkan orang lain. Uluran tangan. Iya. Jadi kami disuplai oleh orang lain. Dan setelah kita sudah swab dan mengumumkan melaporkan ke RT, kemudian ke pihak gereja. Setelah itu diproseskan kami. Nah, itu makanan juga disuplai dari yang terutama itu dari Oma. Dari Oma, kami berterima kasih sekali selama 1 bulan full. Ya, selama 1 bulan full kami disuplai oleh keluarga Oma. Kalau ada yang nggak ngerti, Oma harus lihat videonya Narendra yang menyanyi melukis senja. Atau yang video yang ini ya. Yang mana? Yang ini yang kita buat ini. Oma itu salah seorang survivor COVID yang luar biasa. Juga Selama berapa bulan? 1,5 bulan. Hampir 2 bulan ya. Di ICU berjuang. Sudah memakai ventilator. Tapi kuat. Punya semangat juang yang tinggi. Sehingga sampai sekarang sehat-sehat dan malah bisa mensuplai kami ya. ya. Bisa mengulurkan tangannya, ringan tangan untuk membantu kami. Kemudian teman-teman gereja, orang-orang yang ada di lingkungan RT, teman-teman kami semua yang ada di luar sana, kolega-kolega, itu kami bersyukur. Makanan, buah-buahan, dan juga kadang kami cari seperti selang, obat. Kadang kami menghubungi teman-teman itu. Jadi mereka yang mencarikan gitu ya, apalagi ketika PPKM gini. Kalau di daerah kami sudah nggak ada, harus keluar di masa PPKM gini ya, kami menghubungi teman yang ada di lokasi yang sana gitu. Itu sih kalau logistik ya. Terbantu sekali, kami tidak berkekurangan, cukup sampai saat ini masih masih dibantu, bahkan sampai saat ini. Bahkan harusnya ini kami sudah selesai ya harusnya. Harusnya sudah selesai, tapi kami masih tetap dibantu terus gitu. Oke, pertanyaan berikutnya. Duka yang momen duka yang tidak pernah terlupakan. Oh, momen duka yang tidak terlupakan selama percovidan ini, Pak. Apa yang momen duka? Momen duka. Kalau ada. Apa itu? Yang momen yang nggak akan terlupakan tapi dalam artian yang jelek gitu loh. Maksudnya mungkin. Kalau saya dulu deh. Kalau saya tuh, jadi kita tuh dukanya adalah ketika malam, kan kita tidurnya udah kamarnya beda. Saya sama Narendra, bapaknya sendiri. Tuh. Kalau malam, kalau ketika saya terbangun, saya itu ke kamar bapaknya. Nah di sana tuh saya cuma mau lihat apa? Ini bernafas apa enggak? Iya, itu saya deg-degan loh, bener. Saya sebelum menidurkan Narendra itu, ayo mas cepet tidur gitu loh. Kenapa kok cepet tidur? Supaya bisa saya tinggal dia, lalu saya bisa nemenin bapaknya. Karena kan ya bapaknya kritis ya. Jadi saya mau nemenin bapaknya gitu. Kalau ada apa-apa saya cepet gitu. Jadi kalau pas malam kadang saya kecapean gitu sampai jam 1 saya baru kebangun, saya langsung ke tempat bapaknya untuk ya itu. Pertama saya lihat, saya memastikan dia bernafas atau enggak. Sampai segitunya saya. Itu menurut saya momen duka. Momen yang jelek. Yang aduh, itu yang bikin saya deg-degan setiap malamnya. Tuh, kalau Narendra ada? Ada. Wow, Apa tadi pertanyaannya? momen duka. Momen terjelek ya. Iya. Kalau aku kena corona. Ini sudah corona. Ya momen terjeleknya aku kena corona. Corona, oke. Enggak waktu ditinggal itu. Ya ditinggal juga sih. Pas malam-malam kadang jam 10 itu
sama ibu ditinggal selisih 1 jam aku nyusul gitu. Soalnya biasanya langsung plak gitu ke tempatnya ibu gitu untuk ngecek ibu masih ada atau enggak gitu. Kalau nggak ada berarti di depan. Kalau di depan berarti langsung bangun langsung nyusul plop gitu. Udah. Kalau Bapak Ya momen dukanya ya itu tadi, apa, takut sewaktu-waktu diambil itu aja sih. Pada saat tidur kan kita nggak tahu begitu, jadi ya sempat ya jarang bisa tidur juga karena kondisi yang seperti itu, terus takut mati juga seperti itu. belum siap ya. Belum siap untuk mati ya sebenarnya ya, gitu kasar katanya gitu sih. Ini lucu ya. Momen lucu apa yang tidak terlupakan? Dalam setiap kedukaan tuh ya pasti ada hal-hal yang unik. Anggaplah unik ya. Apa ya? Narendra punya nggak momen lucu? Enggak kayaknya. Cuma duka semua. Hah, cuman duka semua. Oh, lu masa nggak ada lucu? Ada sih, tapi Apa? rahasia. Rahasia. Kalau udah? Dikasih tahu sama ibu tapi. Oh, kalau saya momen lucu. Momen lucunya adalah ini. Menurut saya lucu ketika mereka berdua ini rebutan perhatian. Iya, rebutan perhatian. Jadi yang ini padahal sehat nih, yang ini sehat. Tapi tetap ingin diperhatikan terus. Karena aku sayang ibu. Oh iya, sayang ibu. Ya iya, harus sayang ibu Bapak. Jadi rebutan perhatian. Ketika saya ke bapaknya gitu ya, lihat bapaknya nemenin bapaknya gitu. Yang ini teriak-teriak, ayo bu, kok aku nggak ditemani? Kok mesti sama bapak toh? Ibu cuma sayang bapak ya? Ya gitu. Terus nanti saya harus dari situ nanti sudah selesai ya, saya ngomongnya ya waktunya visit ke anak Gabriel, saya gitu. Iya, jadi harus dibagi. Lucunya begitu. Jadi yang ini minta ditemenin di sini, yang di sana juga butuh ditemenin juga. Maklum ya kan lagi sakit. Jadi manja. Jadi manja, sama-sama manjanya ini dua orang ini. Ya. Apa ini? Iya, lucu, momen lucu. Momen lucu ya kadang ini apa, saya kan biasanya kerjanya itu aktif banget ya, maksudnya semua dikerjakan sendiri, dan saat ini kok saya itu nggak bisa ngapa-ngapain. Itu kadang saya juga, aku ini kok lucu ya, biasanya sendiri bisa kerja sendiri apa segala macam sendiri, sekarang kok mengandalkan orang lain. Itu yang saya anggap lucu, dan apa ya, karena jatuh lemah mungkin ya, itu saya anggap lucu. Aku kok tumben seperti ini ya, nggak bisa melakukan sendiri, padahal ya memang kondisinya memang lemah banget, lemahnya, jadi harus ada bantuan dari orang lain juga gitu. Oke, terus saya juga mau sedikit cerita proses setelah masa kritis Bapak Yus itu berapa lama waktu itu? Itu sudah pakai oksigen, itu lebih. 4-5 hari. Itu malah habis minggu ke berapa tuh? Minggu pertama. Mulai minggu pertama terus kan itu. Itu terus masa kritisnya. Jadi ketika pakai oksigen itu bisa sampai di awalnya itu bisa sampai 97. Terus dilepas tuh turun. 90, 92 lah. Bisa 90 92. 92. Nah, itu kalau tanpa oksigen juga 90 91 ya. 90 91. Tapi ketika anosmia, ketika indranya sudah kembali semua,
itu makan, kita semua makannya semakin banyak gitu. Jadi itu prosesnya memang seperti itu. Ketika sudah anosmia sudah hilang, kami bertiga itu makannya banyak sekali. Sedikit-sedikit lapar, mau makan apa aja bisa, maksudnya buah yang ada di rumah ya, buah, roti, nasi lagi, itu bisa terus. Nah itu yang mungkin membuat badan kita juga semakin kuat gitu, meskipun kita tidak melakukan aktivitas yang berat ya, nggak boleh soalnya waktu itu. Kemudian setelah masa kritis itu pelan-pelan batuknya, waktu itu Bapak Yus semakin kenceng. Karena memang permasalahannya Bapak Yus itu adalah di batuk. Dari awal tuh batuk. Pertama ada dahaknya ya dulu. Terus lama-lama hilang, batuk kering. Dahaknya itu nggak bisa keluar. Tapi batuk sekali. Batuk itu terus-terusan. Ya ini kan nggak ada batuknya kan. Ya kalau dulu diem gini nih, nggak ngapa-ngapain padalan. Batuk sudah. Batuk terus. Akhirnya sampai ketika masalah saturasi ini sudah cukup menenangkan, sudah di angka 90, belum 93, 94-an lah. Pokoknya belum menyentuh angka 95. Itu kan sudah menenangkan ya. Nah, mengeluh bahwa tulang rusuk kanannya itu sakit. Tulang rusuknya itu sakit. Loh kenapa tiba-tiba bangun tidur pagi itu sakit, mengeluh sekali, nggak kuat. Biasanya dia tuh kuat tahan sakit itu kuat banget. Dia mengeluh sakit kenapa? Waduh, saya juga kaget, bingung kenapa, apakah ada efek samping yang lain di dalam organnya, kan kita juga nggak pernah tahu ya. Tapi kita terus habis itu konsul ya ke beberapa teman yang dokter, ada masukan semoga itu hanya karena batuk yang terlalu kuat secara terus-menerus, jadi ototnya ketarik-tarik gitu ya. Karena benar-benar saya yang dengarkan aja nggak tega, karena terus berisik sekali, bener. Jadi terus gitu, kenceng gitu, tapi nggak ada isinya batuknya, dan itu sakit sekali dia. Sampai setiap batuk, satu sesi batuk gitu sampai keringatan, kencang sekali. Seperti itu. Nah itu terus akhirnya kita kasih hangat-hangat. Bergerak aja nggak bisa dia sama sekali. Waktu itu jalan malah semakin pelan loh. Kok tambah nggak ada kemajuan, kok tambah kayak gini. Kita juga bingung. Akhirnya itu yang pertama saya kompres pakai botol isi air hangat buat di sakitnya itu. Kemudian dikasih penghangat gel yang ada di pasaran itu. Kemudian dikirimi teman minyak herbal dari Bali. Ada teman di Bali, Mbak Meta, terima kasih atas kirimannya. Itu membantu sekali untuk kesembuhan dari Bapak Yus. Jadi saya oles di tempat yang sekiranya sakit. Waktu itu di separuh tulang punggung ke kanan ini, sama di bagian depan. Saya kan takut ya karena area paru-paru juga. Tapi semoga ya sudah positive thinking saja. Terus itu butuh waktu penyembuhan agak lama ya, lama sekali. Setiap hari ditanyain, berkurang nggak sakitnya gitu. Terus ketika ada telekonsul dengan dokter, kita ditanya juga saturasinya berapa, sekitar segini dok, gak naik-naik masihan. Dokter ini akhirnya menyarankan untuk tes yang namanya D-dimer sama ada banyak sekali. Ada pokoknya cek darah lengkap dengan fungsi hati segala macam ya. Karena obat-obatannya luar biasa. Ada 10 butir lebih setiap harinya. 12 butir, saudara. Sekali minum 12 butir. Nah, apa itu enggak kita melenger ya. Nah, itu kita nggak ngerti D-dimer itu apa. Kemudian kita, iya dok, pokoknya gitulah. Ikutin aja lah dokternya mintanya seperti itu. Oke, dibikinkan surat pengantar rujukan untuk ke lab.
Untuk ke lab pula, saya nggak mau bawa dia ke rumah sakit karena kondisinya tidak memungkinkan untuk jalan, untuk mengantri di rumah sakit itu tidak memungkinkan karena masih lemah. Makanya saya cari yang bisa home service. Saya minta bantuan tuh teman-teman tuh banyak tuh. Sampai saya di status WA saya, isinya cuman apakah ada yang tahu jasa home service lab gitu. Banyak tuh WA yang masuk, saya berterima kasih. Akhirnya saya nemu satu laboratorium yang bisa home service. Nah, saya hubungi, ternyata dia bisa. Saya appointment. Nah, udah tinggal tunggu harinya. Lah kami baca-baca nih, D-dimer tuh apa sih sebenarnya? Tes untuk apa? Ternyata itu adalah apa, Pak? Tes kekentalan darah. Apa? Tes untuk kekentalan darah. Itu. Jadi ya setelah diambil darah terus keluar hasilnya memang luar biasa hasilnya. Jadi kekentalan darah saya itu hasilnya 11.000 sekian dari yang seharusnya normalnya itu di bawah 500. Itu yang juga menjadikan saya juga shock. Wah, kok seperti ini? Ini harus cepat diturunkan kata dokter yang kami konsuli itu. Jadi dari situ ya dokter memberikan obat juga, terus kami juga meminum herbal juga ya, herbal yang membantu untuk menurunkan kekentalan darah itu. Jadi ya obat itu untuk seminggu, 2 minggu, 2 minggu untuk 2 minggu. Sampai sekarang pun masih minum, karena kemarin cek terakhir kekentalan darah juga sudah turun jadi dari 11.000 ke 900. Jadi itu ya itu memang apa namanya yang sangat signifikan banget turunnya dengan obat-obatan dan herbal yang diberikan sama dokter dan kolega teman kami. Itu yang bikin kami juga bersemangat untuk lebih cepat sembuh. Sampai sekarang pun ya pengen cepat sembuh biar cepat beraktivitas seperti sedia kala itu. Akibatnya apa tuh kalau D-dimernya nggak ngecek, terlambat ngecek gitu? Kalau misalkan D-dimernya terlambat ngecek ya bisa jadi meninggal si pasiennya itu, karena kan darah itu kan harus jalan terus, tidak boleh terlalu kental ya. Jadi darah itu kan cairan dan harus jalan terus bersamaan dengan oksigen. Itu biar semua anggota tubuh juga bisa terlayani dan bisa tersuplai darah itu. Kalau kental kan jalannya akan lambat dan akan memperlambat metabolisme dan akan ya menjadikan si pasien tadi itu akan bisa meninggal sih. Begitu. Jadi bersyukur banget ya. Dengan nilai 11.000 itu kemarin kontrol ke dokter itu dokternya sampai kaget. Loh, Bapak 11.000 masih dirawat di rumah. Bapak saturasi 85 bisa dirawat di rumah.